Namaku Lila, usia 27 tahun. Aku lahir dan besar di desa kecil, tapi setelah menikah, aku ikut suamiku pindah ke kota pinggiran. Kami tidak punya banyak, hanya sebuah rumah kontrakan kecil dengan 3 pintu yang menempel di samping rumah utama. Kontrakan itu warisan dari orang tua suamiku, dan akulah yang diminta menjaga sekaligus mengurus penyewa. Dari luar, hidupku tampak tenang. Aku istri seorang pria pekerja keras bernama Arman. Ia bekerja sebagai sopir truk antar kota, sering bepergian berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Awalnya aku bangga punya suami yang rajin mencari nafkah, tapi lama-lama aku merasa rumah ini hanya jadi tempat singgah, bukan lagi rumah tangga yang hangat. Setiap pagi aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, lalu menengok kontrakan. Biasanya aku memastikan keran air tidak bocor, meteran listrik tidak bermasalah, dan menyapa penghuni lama yang sudah seperti keluarga sendiri. Tapi tetap saja, setelah semua selesai, aku kembali sendiri ke rumah. Aku sering duduk di teras rumah utama, menatap jalan kecil yang kadang hanya dilalui tukang sayur atau anak sekolah. Di saat seperti itu, aku merasa dunia begitu luas, tapi aku terjebak di sudut sempit yang tidak pernah berubah. Arman jarang menelepon. Katanya sinyal susah, atau ia sedang sibuk di jalan. Kalaupun menelepon, percakapannya singkat. "Kamu sehat?" "Iya, Mas." "Kontrakan aman?" "Aman." "Ya sudah, doakan aku selamat di jalan." Aku mengangguk meski ia tak melihat. Setelah itu, hening lagi. Hari-hariku hanya diisi rutinitas. Belanja ke pasar, mencuci, memasak, lalu menunggu. Kadang aku membantu anak kontrakan yang kesulitan, entah membetulkan pintu macet atau sekadar meminjamkan ember. Hal-hal kecil itu jadi satu-satunya hiburan. Sampai suatu hari, sebuah motor berhenti di depan pagar. Aku baru saja selesai menyapu halaman. Seorang pria turun, membawa tas besar di pundaknya. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya teduh dengan keringat menetes. "Permisi, Bu. Ini rumah kontrakan, ya?" Suaranya berat tapi ramah. Aku mengangguk. "Iya, betul." "Mau sewa, Mas?" "Iya, Bu." Katanya ada kamar kosong. "Saya butuh tempat tinggal cepat, karena kerja saya mulai besok." Aku membawanya melihat kamar di kontrakan bagian ujung. Kamar itu sudah lama kosong, cat dindingnya agak pudar tapi masih layak. Ia menatap sekeliling, lalu tersenyum. "Cukup, Bu." "Pas sekali." Aku menuliskan namanya di buku catatan penyewa. Raffi, usia 30 tahun, bekerja di bengkel mobil tidak jauh dari sini. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada energi baru masuk ke lingkungan kecil kami. Entah kenapa, senyum Raffi saat menerima kunci kontrakan itu masih membekas di benakku sampai malam. Malam itu aku duduk sendiri di ruang tamu, menatap ponsel yang tak kunjung berdering. Arman tidak menghubungi. Suara televisi mengisi kesunyian, tapi hatiku kosong. Aku menutup mata, dan tanpa sadar, wajah tetangga kontrakan baruku muncul dalam bayangan. Aku cepat-cepat mengusir pikiran itu. Tidak pantas. Aku istri orang. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang bergetar, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi aku tahu, kehadiran Raffi akan mengubah keseharian sepi yang selama ini kuterima begitu saja. Hari-hari pertama Raffi tinggal di kontrakan berjalan biasa saja. Ia orangnya ramah,
selalu menyapa saat berangkat kerja maupun ketika pulang malam. Pekerjaannya di bengkel membuat tubuhnya sering kotor oleh oli, tapi entah bagaimana, ada sesuatu yang membuatku nyaman setiap kali melihat senyumnya yang tulus. Awalnya, aku hanya membantu hal-hal kecil. Suatu pagi ia mengetuk pintu rumahku sambil membawa selang air. "Bu Lila, maaf, keran di kamar mandi kontrakan agak bocor. Ada kunci pas, enggak?" tanyanya. Aku tersenyum, mengambil kotak perkakas kecil peninggalan Arman. "Ada, Mas." "Bentar, saya ambilkan." Beberapa menit kemudian aku melihatnya jongkok di kamar mandi kontrakan, memperbaiki keran dengan cekatan. Saat ia berdiri, wajahnya basah oleh percikan air. Aku spontan mengulurkan handuk kecil. "Pakai ini dulu, Mas." "Wah, terima kasih, Bu. Repot sekali saya," katanya sambil tertawa kecil. Sejak itu, ia sering datang dengan alasan kecil. Kadang minta pinjam sendok karena belum sempat beli peralatan, kadang bertanya di mana beli token listrik. Obrolan ringan itu lama-lama terasa akrab. Aku mulai terbiasa mendengar suara ketukan pelan di pintu setiap beberapa hari sekali. Dan setiap kali itu terjadi, aku merasakan sesuatu yang aneh dalam dadaku, semacam rasa hangat yang dulu pernah ada, tapi hilang bersama jarak yang ditinggalkan Arman. Suamiku jarang pulang. Bahkan ketika pulang pun, hanya sebentar. Ia lebih banyak tidur, jarang bicara, dan ketika kutanya kenapa, jawabannya selalu sama. "Capek, Lila. Jangan rewel." Malam-malamku kembali sepi. Tapi kali ini, sepi itu diwarnai oleh bayangan Raffi yang sering mampir dengan senyum ramahnya. Suatu sore, listrik kontrakan tiba-tiba padam. Aku panik karena kulkas penuh bahan makanan. Aku berlari keluar, melihat Raffi sedang berdiri di depan pintu kamarnya, menyalakan senter ponsel. "Listrik mati, ya, Bu?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, Mas." Entah kenapa, meteran sering error. Tanpa banyak bicara, ia mengambil obeng dari tasnya, lalu menghampiri meteran listrik di dinding luar. Aku menyoroti dengan lilin kecil, sementara ia sibuk membongkar panel. Hujan rintik-rintik mulai turun, membuat udara semakin dingin. "Nah, sudah. Coba, Bu," katanya. Aku masuk ke rumah, menyalakan lampu. Terang kembali memenuhi ruang tamu. Aku keluar dengan senyum lega. "Terima kasih banyak, Mas Raffi. Kalau nggak ada kamu, aku bingung." Ia tersenyum, matanya menatapku sedikit lebih lama dari biasanya. "Sama-sama, Bu. Senang bisa bantu." Tatapan itu membuatku salah tingkah. Aku cepat-cepat berpamitan, tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan betapa jarang ada laki-laki yang peduli padaku seperti itu. Hari demi hari, kedekatan kami semakin bertambah. Kadang ia membawa oleh-oleh kecil dari bengkel, misalnya roti atau gorengan. "Buat Bu Lila, biar nggak repot masak malam-malam," katanya sambil menyerahkan bungkusan. Aku tertawa kecil. "Mas Raffi, jangan sering-sering. Saya jadi nggak enak." "Ah, cuma sedikit. Saya malah senang kalau ada yang makan bareng." Kami pun sering duduk di teras sambil ngobrol sambil minum teh. Obrolan sederhana, tentang cuaca, harga bensin, sampai kenangan masa kecil. Tapi percakapan itu terasa begitu berarti bagiku. Satu malam, hujan turun deras. Atap rumah kontrakan bocor, dan air menetes masuk. Aku hendak mengambil ember,
Tapi Raffi lebih dulu datang dengan mantel hujan. Bu Lila, saya sudah cek tadi siang. Gentengnya geser. Kalau besok cerah, saya betulkan. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Mas, kenapa repot sekali? Kamu kan cuma penyewa. Ia menatapku, tersenyum samar. Kalau saya bisa bantu, kenapa tidak? Saya nggak mau lihat Bu Lila kerepotan sendirian. Kata-kata itu menusuk dalam. Aku menunduk, menyembunyikan wajahku yang memanas. Beberapa minggu berlalu, gosip mulai berhembus. Ibu-ibu tetangga sering berbisik ketika aku lewat. Itu Bu Lila. Katanya sering ditemani penyewa barunya. Waduh, hati-hati. Suaminya jarang pulang, kan? Aku pura-pura tidak mendengar, tapi hatiku gelisah. Aku tahu, orang-orang mulai curiga. Tapi semakin keras aku mencoba menjauh, semakin besar kerinduanku pada Raffi. Suatu malam, aku duduk di teras. Arman tidak pulang, teleponnya tidak aktif. Aku merasa begitu kosong. Raffi tiba-tiba datang, membawa 2 gelas kopi dalam termos kecil. Saya buat kopi, Bu. Sendiri rasanya hambar. Kalau bareng, lebih enak. Aku ragu, tapi akhirnya menerima. Kami duduk berdampingan, mendengarkan hujan yang jatuh di atap seng. Suasananya hening, tapi nyaman. Bu Lila, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku menoleh. Iya, Mas? Ia menatapku dalam. Kalau ibu butuh teman, saya selalu ada di sini. Hatiku berdegup kencang. Aku ingin berkata sesuatu, tapi lidahku keluh. Hanya senyum samar yang akhirnya keluar. Malam itu, setelah ia kembali ke kamarnya, aku menutup pintu dengan tangan gemetar. Aku tahu, hubungan kami sudah lebih dari sekadar tetangga. Ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang tak bisa lagi kupungkiri. Dan di lubuk hatiku yang paling dalam, aku takut. Takut sekaligus rindu. Pagi itu matahari bersinar terang. Aku baru saja selesai menjemur pakaian di halaman ketika suara motor berhenti di depan kontrakan. Aku menoleh, Raffi baru pulang dari bengkel dengan wajah penuh keringat. Kaosnya kotor oleh bercak oli, tapi senyum yang ia lemparkan kepadaku membuatku lupa akan semua noda itu. Panas sekali hari ini ya, Bu, katanya sambil menyeka kening dengan punggung tangan. Aku mengangguk, mencoba tetap tenang. Iya, Mas. Musim kemarau memang begini. Bikin cepat haus. Ia tertawa kecil. Kalau begitu, saya numpang ambil air dulu, ya? Aku menahan napas sejenak sebelum mengangguk. Silakan. Raffi berjalan ke keran samping rumah, mengambil gayung, lalu meneguk air dengan lahap. Aku memperhatikan dari jauh, tanpa sadar mataku mengikuti setiap gerakannya. Ada sesuatu dalam dirinya yang sederhana tapi memikat. Ketika ia selesai, ia menoleh ke arahku. Bu, kalau nanti sore nggak sibuk, saya bisa bantu benerin pagar depan. Kayunya sudah lapuk, bahaya kalau ada yang dorong sedikit bisa roboh. Aku tersenyum, agak gugup. Mas Raffi, nggak usah repot. Itu urusan saya. Biar saya saja. Saya juga nggak ada kegiatan kalau libur. Aku ingin menolak, tapi kata-katanya terdengar tulus. Dan malamnya, benar saja, ia datang dengan palu dan beberapa paku. Kami bekerja bersama-sama, ia mengetuk papan kayu sementara aku memeganginya. Sesekali tangan kami bersentuhan,
membuatku salah tingkah. Bu, kuat-kuat pegangnya, ya. Kalau goyang, bisa meleset, katanya serius. Aku mengangguk, meski jantungku berdegup kencang. Iya, Mas. Saat palu terakhir diketuk, pagar kembali kokoh. Ia menatap hasilnya dengan puas. Nah, sekarang lebih aman. Aku menghela napas lega. Terima kasih banyak, Mas. Kalau bukan kamu, mungkin pagar ini dibiarkan saja. Ah, hal kecil kok, Bu. Saya senang bisa bantu. Tatapannya membuatku tidak bisa menahan senyum. Malam itu aku tidur dengan pikiran penuh tentang dirinya. Hari-hari berikutnya, kebersamaan kami semakin sering terjadi. Kadang ia membantuku membawa belanjaan dari pasar, kadang hanya sekadar duduk di teras sambil minum teh. Obrolan kami semakin panjang, semakin dalam. Aku dulu sempat kerja di luar kota, katanya suatu malam. Tapi capek. Lingkungannya keras, banyak orang saling menjatuhkan. Aku butuh tempat tenang. Lalu kenapa pilih kontrakan ini? Tanyaku hati-hati. Ia menatapku lama, lalu tersenyum samar. Entahlah. Rasanya nyaman saja. Mungkin karena ada Bu Lila juga. Aku tercekat. Wajahku memanas, tapi aku pura-pura menunduk, menyeruput teh. Mas, jangan bercanda. Aku serius, jawabnya pelan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kata-katanya terlalu jujur, terlalu dekat dengan perasaanku sendiri. Sementara itu, Arman semakin jarang pulang. Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Dan ketika ia pulang, ia lebih sering tidur, tak peduli dengan apa yang kulakukan. Aku berusaha menyapa, berusaha memulai percakapan, tapi jawabannya dingin. Mas, kamu sehat? Lelah sekali, ya? HM. Mau saya buatkan teh? Gak usah. Itu saja. Tak ada lagi senyum, tak ada lagi genggaman tangan. Aku merasa seperti penghuni rumah yang tidak dianggap. Di sisi lain, ada Raffi yang selalu hadir, selalu mendengarkan. Semakin aku mencoba menjauh, semakin aku ingin dekat. Suatu malam, hujan deras mengguyur. Atap kontrakan bocor lagi, dan Raffi datang dengan jas hujan. Bu, saya bawa terpal. Sementara kita pasang dulu biar air nggak masuk, katanya. Aku ikut membantunya. Kami naik ke tangga kecil, menarik terpal di bawah derasnya hujan. Saat aku hampir terpeleset, ia segera meraih tanganku. Bu, hati-hati, serunya. Aku terhenti dalam genggamannya, tubuhku bergetar bukan hanya karena dingin hujan, tapi juga karena sentuhannya. Untuk sesaat, waktu berhenti. Tatapan matanya menembus hatiku. Aku buru-buru menarik tangan. Maaf, Mas. Ia menggeleng. Tidak apa-apa. Yang penting ibu nggak jatuh. Kami selesai memasang terpal, lalu duduk di teras, basah kuyup. Raffi menatapku lama. Kenapa ibu selalu terlihat sendirian? Suami jarang di rumah, ya? Aku terdiam. Air mataku bercampur dengan air hujan. Mas, aku hanya lelah. Hidupku sepi sekali. Raffi mendekat, suaranya lirih. Kalau ibu butuh tempat cerita, aku ada. Aku nggak janji banyak, tapi aku janji akan dengarkan. Aku menatapnya, dan di sana aku melihat sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Perhatian.
Malam itu aku merasa ada dinding yang runtuh di antara kami. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap normal. Aku menata rumah, mencuci pakaian, seolah-olah tidak ada yang berubah. Tapi dalam hatiku, aku tahu sesuatu sudah berbeda. Aku semakin menantikan suara ketukan pintu itu, semakin menunggu senyum itu. Orang-orang mulai berbisik, aku tahu. Tapi aku tidak peduli. Bagi mereka ini mungkin salah, tapi bagi hatiku, ini satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup kembali. Aku sadar, aku berada di tepi jurang. Dan sedikit saja aku melangkah lebih jauh, aku akan terjatuh. Tapi aku juga tahu, mungkin aku sudah mulai jatuh sejak lama. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun rasa di dadaku semakin berat. Aku mulai takut menatap mata Raffi terlalu lama, karena di sana ada sesuatu yang tak mampu kutolak. Setiap kali ia datang membantu memperbaiki sesuatu, setiap kali ia tersenyum saat menyapaku, hatiku bergetar dengan cara yang tidak seharusnya. Tetangga-tetangga mulai berbisik lebih keras. Aku bisa merasakannya setiap kali berjalan ke warung. Ibu-ibu yang biasanya ramah kini hanya melirik singkat, lalu saling berbisik ketika aku lewat. Aku pura-pura tak peduli, tapi hatiku gelisah. Aku tahu, mereka melihat kedekatanku dengan Raffi. Arman semakin jarang pulang. Bahkan ketika ia pulang, ia hanya membawa tubuh letih dan wajah yang tak lagi ramah. Tak ada lagi cerita tentang perjalanannya, tak ada lagi canda. Ia lebih banyak tidur atau menonton televisi tanpa kata. Aku yang menyiapkan makan malam, aku yang merapikan piring kotor, sementara ia hanya duduk diam seolah aku bukan siapa-siapa. Aku pernah mencoba bicara. "Mas, apa kita masih baik-baik saja?" Arman hanya menoleh sebentar, lalu menghela napas. "Jangan banyak tanya, Lila. Aku capek." Jawaban itu membuatku semakin hancur. Aku istri, tapi rasanya hanya seperti penghuni rumah yang tidak dianggap. Sementara itu, Raffi semakin dekat. Ia mulai sering mengajakku bicara hal-hal pribadi. "Bu Lila," katanya suatu malam ketika kami duduk di teras. "Ibu tidak pernah cerita soal keluarga. Orang tua masih ada." Aku tersenyum pahit. "Sudah lama meninggal. Aku hanya punya suami, dan dia sering pergi. Lalu, siapa yang menemani ibu sehari-hari?" Aku menunduk. "Tidak ada." Raffi terdiam, menatapku lama. "Kalau begitu, biar saya saja yang menemani." Kalimat itu membuat jantungku berdetak kencang. Aku ingin marah, ingin berkata bahwa itu tidak pantas. Tapi bibirku keluh. Yang keluar hanyalah senyum kecil, senyum yang menyembunyikan gejolak besar di dalam hati. Suatu sore, aku sedang menjemur pakaian ketika hujan tiba-tiba turun. Aku berlari panik mengangkat jemuran, tapi kain basah sudah menempel di tubuhku. Saat aku hampir tergelincir, sebuah tangan kuat menahan lenganku. "Bu Lila, hati-hati." Aku menoleh. Raffi berdiri begitu dekat, wajahnya juga basah oleh hujan. Tubuhnya hanya berjarak sejengkal dari tubuhku. Untuk sesaat, waktu berhenti. Aku segera menarik diri, mencoba tersenyum. "Terima kasih, Mas." Aku hampir jatuh. Ia menatapku, matanya dalam. "Ibu tidak boleh terlalu sering sendirian. Bahaya." Aku tak mampu menjawab. Hanya debaran jantungku yang terdengar begitu keras di telingaku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terbaring di ranjang, menatap atap, sementara wajah Raffi terus muncul dalam pikiranku.
Aku tahu ini salah. Aku tahu aku sedang berdiri di tepi jurang. Tapi aku juga tahu, hatiku sudah terlalu jauh melangkah. Hari berikutnya, Raffi mengetuk pintu rumahku. Bu, saya bawa sedikit lauk. Teman di bengkel kasih ikan bakar, kebanyakan kalau dimakan sendiri. Aku ragu, tapi akhirnya menerimanya. Kami makan bersama di ruang tamu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa duduk bersama seseorang yang benar-benar memperhatikanku. Masakan begini rasanya beda kalau ada yang menemani, kataku pelan. Raffi menatapku, senyumnya tipis. Itu karena kebersamaan, Bu. Bukan cuma soal rasa makanan. Aku tercekat, menunduk, tak berani menatap matanya. Setelah makan, kami duduk lama. Obrolan mengalir begitu saja, dari masa kecil hingga mimpi-mimpi yang belum tercapai. Aku merasa seolah-olah aku menemukan kembali diriku yang hilang. Bu, katanya pelan, aku tahu ini salah. Tapi aku tidak bisa bohong. Aku suka sama ibu. Aku terdiam. Dunia seakan berhenti. Kata-kata itu yang paling kutakuti sekaligus paling kurindukan. Air mataku menetes tanpa sadar. Mas, jangan bicara begitu. Aku masih punya suami. Tapi apakah ibu bahagia dengan dia? Tanyanya tegas. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanya isakan pelan. Aku tidak bisa menjawab, karena aku tahu jawabannya. Tidak. Aku tidak bahagia. Raffi mendekat, mencoba menyentuh tanganku, tapi aku buru-buru berdiri. Pergi, Mas. Jangan dekat-dekat aku. Ia menatapku lama, lalu mengangguk. Baik. Tapi aku akan tetap ada di sini, kalau ibu butuh. Malam itu aku menangis sendirian. Bukan hanya karena rasa bersalah, tapi juga karena aku takut kehilangan satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup. Keesokan harinya, gosip semakin parah. Ibu-ibu di warung mulai terang-terangan menatapku dengan sinis. Wah, Bu Lila rajin sekali ya. Kontrakan jadi ramai karena penyewa baru. Salah satu dari mereka berkomentar dengan nada tajam. Aku pura-pura tersenyum, tapi hatiku perih. Aku tahu mereka membicarakanku di belakang. Arman belum pulang. Bahkan pesannya tidak masuk. Ponselnya mati. Aku duduk di teras dengan perasaan hampa ketika Raffi datang menghampiri. Bu, kenapa murung? Tanyanya. Aku hanya menggeleng, air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, lalu berkata pelan, aku tidak tahan melihat ibu begini. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, ia menggenggam tanganku. Hangat, kuat, dan membuatku merasa aman. Aku ingin menarik tanganku, tapi aku tidak mampu. Aku menatap matanya, dan di sana aku melihat sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku, cinta. Malam itu, batas terakhir yang selama ini kujaga mulai goyah. Aku tahu, cepat atau lambat, semuanya akan pecah. Dan aku tidak tahu apakah aku siap menanggung akibatnya. Malam itu udara terasa berat. Aku duduk di ruang tamu sendirian, lampu temaram menyinari ruangan yang sepi. Raffi baru saja pulang dari bengkel, sempat menyapaku singkat dari pagar. Senyum itu masih terbayang di kepalaku, membuat jantungku berdebar-debar tidak karuan. Aku tahu aku sudah melangkah terlalu jauh. Batas yang seharusnya kujaga sudah kabur. Beberapa hari terakhir, gosip semakin keras. Aku bisa merasakannya setiap kali keluar rumah. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga,
Tatapan sinis mengikutiku sampai aku kembali masuk ke dalam pagar. Aku berusaha mengabaikan, tapi rasa malu dan takut semakin menumpuk. Dan akhirnya, malam itu segalanya pecah. Arman pulang lebih awal dari biasanya. Ia membuka pintu dengan wajah muram, tubuhnya bau asap rokok dan keringat. Aku bergegas menyambut, tapi ia menatapku tajam. "Lila," suaranya dingin, aku dengar dari orang-orang. "Kamu sering dekat sama penyewa baru itu." "Benar." Aku tercekat. "Mas, jangan dengar gosip. Mereka hanya..." "Jangan bohong," bentaknya. "Aku sudah lihat sendiri. Dia sering di rumah ini. Kamu kira aku buta?" Air mataku jatuh. "Mas, aku kesepian. Kamu jarang di rumah. Aku cuma butuh teman bicara." Arman mendekat, wajahnya merah. "Teman bicara? Atau lebih dari itu?" Aku menunduk, tidak bisa menjawab. Diamku membuat segalanya semakin jelas. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Aku terkejut, begitu pula Arman. Saat pintu kubuka, Raffi berdiri di sana dengan wajah cemas. "Bu Lila, saya mau mengembalikan piring kemarin," katanya gugup. Arman melangkah maju, menatap Raffi dengan penuh amarah. "Kamu? Jadi ini orangnya?" Raffi menatap balik, tidak mundur. "Pak, saya tidak berniat merusak rumah tangga siapapun. Tapi saya tidak bisa pura-pura tidak peduli ketika melihat Bu Lila sendirian." Tamparan keras mendarat di pipiku. Aku terjatuh, menangis. "Mas, jangan." Arman menoleh dengan mata menyala. "Diam kamu. Perempuan tidak tahu diri." Raffi segera maju, berdiri di depanku. "Jangan sakiti dia. Kalau Bapak marah, marah pada saya. Jangan pada dia." Suasana menjadi tegang. Hujan deras di luar seakan menambah berat udara di dalam rumah. Aku terisak, hatiku hancur. Dua lelaki berdiri saling menatap, dan aku berada di tengah, terpecah antara kewajiban dan perasaan. Akhirnya, Arman bersuara lagi. "Kalau kamu memang tidak tahan, pergi saja dari rumah ini. Jangan pernah kembali." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang memutuskan semua ikatan. Malam itu, setelah Arman pergi membanting pintu, aku duduk lama di lantai, menangis. Raffi menenangkanku, tapi aku hanya bisa berkata lirih, "Mas, aku takut. Aku tidak tahu harus bagaimana." Raffi menggenggam tanganku erat. "Lila, aku tidak minta jawaban sekarang. Tapi aku janji satu hal, aku akan selalu ada untukmu." Hari-hari setelah itu menjadi semakin berat. Arman jarang pulang, bahkan kadang berminggu-minggu. Jikapun pulang, hanya untuk menatapku dengan dingin lalu pergi lagi. Aku tahu, di hatinya aku sudah tidak ada. Di sisi lain, Raffi semakin dekat. Ia membantuku dalam segala hal, dari belanja hingga memperbaiki genteng. Malam-malam kami di teras semakin panjang, penuh obrolan yang tak pernah habis. Dan perlahan, aku menyadari satu hal yang tak bisa kutolak, aku mencintainya. Aku tahu dunia akan mengutukku. Aku tahu orang-orang akan terus bergunjing. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidup kembali. Suatu sore, aku berdiri di depan pagar rumah, menatap jalan kecil yang biasa kulewati setiap hari. Di sampingku, Raffi berdiri dengan wajah tenang. Ia menatapku, lalu berkata pelan, "Lila,
Apapun yang kamu pilih, aku akan terima. Tapi tolong, jangan biarkan dirimu terus menderita. Air mataku jatuh. Aku menggenggam tangannya erat-erat. Aku tidak tahu masa depan kita bagaimana, Mas. Tapi satu hal aku yakin, aku tidak bisa lagi kembali ke hidupku yang dulu. Kami berdiri lama di sana, di bawah langit senja yang merona merah. Dunia mungkin menolak, tapi hati kami sudah memilih. Aku tidak tahu apa yang menanti di depan. Mungkin kesulitan, mungkin cemoohan, mungkin penderitaan baru. Tapi setidaknya, kali ini aku memilih dengan hatiku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku berani melangkah, meski jalan di depan gelap dan penuh duri.